Pikiran tentang tidak terluka oleh rasa sakit sepertinya hampir mustahil, bukan? Seolah-olah hanya pahlawan dalam legenda kuno atau tokoh dalam film yang bisa mengatasi segala kekacauan tanpa terluka. Faktanya, ini bukanlah hal yang hanya ada dalam imajinasi, tetapi sebuah keterampilan, sebuah pola pikir yang bisa dilatih oleh siapa saja, dan itu tidak memerlukan kita untuk menutup hati atau mengabaikan penderitaan hidup. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuat, menguasai bagaimana kita merespons rasa sakit sehingga itu tidak lagi mengendalikan kita. Kita hidup di zaman dengan emosi yang sangat tinggi, perdebatan di media sosial yang bisa meletus dalam sekejap, kritik, baik dari orang asing maupun orang yang kita cintai, rasa sakit semuanya terasa sangat pribadi dan menyakitkan. Penolakan terkecil atau keputusan yang salah dapat menyebabkan keraguan diri. Tetapi, bagaimana jika kita bisa mendekati kehidupan dengan cara yang berbeda? Alih-alih merespons dengan gegabah, bagaimana jika kita belajar untuk berhenti sejenak, menyesuaikan diri, dan membawa kekuatan baru, bukan karena kita kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena kita telah melatih diri untuk menanggapinya dengan lebih ringan? Inilah tempat filosofi Stoik berperan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan salah satu pemikir Stoik terbesar, menghadapi tantangan tak terbayangkan dari wabah hingga perang, namun dia selalu mempertahankan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Filosofinya bukan tentang menghindari kesulitan, melainkan menguasai dunia batin kita. Stoicisme mengajarkan kita bahwa ketahanan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang belajar untuk bangkit setiap kali dengan anggun dan jelas, dan semuanya dimulai dari keputusan untuk bertindak seolah-olah tidak ada yang bisa benar-benar menyakiti kita. Sebelum mulai, pastikan untuk berlangganan channel ini dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video hebat seperti ini. Mari kita mulai. Mengapa rasa sakit bisa mengendalikan kita? Rasa sakit adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Namun, apakah kamu pernah bertanya mengapa itu bisa begitu menyakitkan? Mengapa sebuah komentar singkat dari seseorang, penolakan sejenak, atau kegagalan kecil terasa seperti luka tajam? Jawabannya bukan ada pada rasa sakit itu sendiri, melainkan pada lapisan makna yang kita berikan padanya. Harapan, kebutuhan akan pengakuan, dan keinginan kuat untuk mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Satu hal yang perlu selalu diingat adalah rasa sakit adalah sebuah reaksi. Itu adalah jarak antara apa yang kita inginkan dan apa yang kenyataannya berikan. Ketika kita kehilangan kendali atas bagaimana segala sesuatunya berjalan, itu memicu gelombang emosi. Ambil contoh dalam hubungan, ketika seseorang yang kita sayangi menjauh, dan tiba-tiba rasa seperti nilai diri kita mulai terlepas. Mengapa begitu? Karena pikiran kita telah menghubungkan keberadaan mereka dengan rasa tentang diri kita. Atau lihatlah media sosial, sebuah platform yang dirancang untuk menghubungkan kita, tetapi seringkali membuat kita merasa kesepian. Sebuah komentar sederhana bisa menghancurkan rasa percaya diri kita, karena di dalam hati, kita mencari persetujuan di ruang yang sebenarnya tidak dirancang untuk memberikannya. Dan kemudian ada kritik di tempat kerja, komentar dari atasan atau rekan kerja terasa sangat pribadi, meskipun kenyataannya tidak demikian. Kamu telah menghabiskan berjam-jam untuk sebuah proyek hanya untuk ditolak atau dikritik dengan detail. Bukan hanya umpan balik itu yang menyakitkan, tetapi harapan yang tidak terpenuhi bahwa usaha kita akan dihargai dengan pujian. Inilah jebakan yang sering kita alami, keyakinan bahwa hidup berutang kepada kita sebuah hasil tertentu untuk tindakan kita. Untuk membuat ini lebih mudah, bayangkan rasa sakit seperti sebuah badai. Ia datang dalam gelombang, kadang mendalam dan intens, kadang lambat dan menetap. Kamu tidak bisa menghentikan hujan, angin, atau petir, tetapi kamu bisa memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Apakah kamu akan membiarkannya menyerangmu, atau kamu akan membangun perlindungan, mencari tanah yang kokoh dan belajar untuk bertahan sampai langit cerah? Sebagian besar dari kita, tanpa sadar, membiarkan badai menentukan hidup kita. Kita merespons dengan gegabah, menyalahkan hujan karena turun daripada belajar untuk membawa payung. Inilah mengapa rasa sakit bisa terasa begitu tidak tertahankan. Ia tumbuh dari kebutuhan untuk mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita berharap kehidupan harus berputar sesuai dengan keinginan kita, setiap momen yang tidak demikian terasa seperti pengkhianatan. Tetapi kenyataannya adalah, badai bukan musuhmu, itu adalah kekuatan alami, yang tidak peduli dengan apa yang kamu inginkan. Semakin cepat kamu menerima itu, semakin cepat kamu bisa mengalihkan perhatianmu pada apa yang benar-benar penting, bagaimana kamu bergerak melaluinya. Kontrol apa yang bisa kamu kendalikan. Inti dari stoicisme terletak pada prinsip sederhana namun dalam. Fokus hanya pada apa yang ada dalam kendali kamu. Di dalam hati filosofi ini adalah pemahaman bahwa dunia, tindakan orang lain, keadaan, bahkan cuaca, semua berada di luar pengaruh kita.
Tetapi bagaimana kita merespons faktor-faktor eksternal tersebut, itulah yang kita dapatkan untuk dikendalikan. Marcus Aurelius, seorang pemimpin yang menyaksikan runtuhnya sebuah kekaisaran di sekitarnya, memahami bahwa meskipun ia tidak dapat mengontrol kekuatan alam atau takdir, ia selalu bisa mengendalikan pikiran, tindakan, dan reaksinya. Stoicisme mengajarkan bahwa dengan fokus pada elemen-elemen internal ini, kita dapat menemukan kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Bayangkan kamu berdiri di tengah sebuah ruangan yang ramai, suara-suara terdengar di sekelilingmu, pendapat, permintaan, penilaian, penghinaan, setiap suara menjerit meminta perhatianmu. Kamu tidak bisa membuat mereka diam, kamu tidak bisa membuat orang berhenti berbicara, tetapi ini yang mungkin tidak kamu ketahui. Kamu tidak harus mendengarkan semua suara itu. Kamu memiliki hak untuk memilih suara mana yang akan kamu fokuskan. Mungkin itu adalah suara dalam dirimu, tujuanmu, atau hanya keheningan momen saat ini. Meskipun ruangan itu sangat bising dan membingungkan, kamu memutuskan kemana perhatianmu akan pergi. Contoh ini mencerminkan kehidupan, di mana kita tidak bisa mengendalikan kebisingan di sekitar, kritik, drama, atau kekacauan, tetapi kita bisa memilih untuk fokus pada energi kita. Hari ini, ide ini menjadi sangat penting, karena media sosial adalah salah satu ruang paling bising yang sering kita masuki. Ia penuh dengan komentar beracun, harapan yang tidak realistis, dan perbandingan yang terus-menerus. Sekali menggulirkan layar, bisa memunculkan ribuan pikiran negatif, membandingkan hidup kita dengan video-video selebriti yang telah diseleksi. Namun, dengan mempraktikkan pemisahan menurut filosofi Stoik, kita menyadari bahwa penilaian orang lain dan tekanan untuk mengikuti tidak layak untuk kita terima ke dalam pikiran kita. Kita tidak perlu bereaksi dengan cepat, sebaliknya, kita bisa memilih untuk tidak ikut serta dalam setiap suara yang ada. Ketika politik di tempat kerja mulai mempengaruhi suasana hati kita bisa fokus untuk melakukan pekerjaan dengan baik tanpa terjebak dalam drama yang tidak perlu. Ketika kegagalan pribadi membuat kita terluka, kita bisa mengingatkan diri kita bahwa kita mengendalikan bagaimana kita bereaksi, bukan keadaan itu sendiri. Kekuatan sejati dari stoikisme bukan terletak pada menekan emosi atau mengabaikan tantangan hidup, melainkan dalam memilih kemana kita mengarahkan energi kita. Dengan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu dan menemukan ketenangan dalam diri yang memungkinkan kita menghadapi bahkan ombak yang paling ganas sekalipun. Bertindak seolah-olah tidak ada yang bisa melukai Anda bukanlah penekanan. Ini berarti menolak rasa sakit, menekan emosi, atau mencoba untuk bertahan sampai Anda menjadi kebal. Banyak orang berpikir bahwa untuk mengatasi rasa sakit, kita harus bertindak seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Namun, pemikiran ini bukanlah seperti itu. Ini bukan soal mengabaikan perasaan Anda atau berpura-pura tidak terpengaruh, melainkan mengakui rasa sakit tanpa membiarkannya mengendalikan Anda. Kekuatan sejati terletak pada memungkinkan diri kita merasakan rasa sakit namun tidak membiarkan perasaan itu menguasai pikiran kita dan mengendalikan tindakan kita. Untuk lebih memahami ini, bayangkan sebuah danau yang tenang dan jernih. Sekarang bayangkan seseorang melemparkan batu kecil ke dalam air. Begitu batu itu menyentuh permukaan air, gelombang menyebar, mengganggu ketenangan. Namun ini adalah bagian yang paling menarik. Danau tidak melawan gelombang itu, tidak berusaha menghentikannya. Danau itu hanya membiarkan gelombang itu muncul dan kemudian kembali ke ketenangannya. Air tidak menyimpan kegelisahan itu, tidak menggenggam gelombang seperti mereka harus ada selamanya, tetapi membiarkannya lewat dengan lembut dan alami. Rasa sakit juga sama seperti itu. Ketika kita mengalami cedera, itu seperti batu yang dilemparkan ke dalam air tenang di dalam pikiran kita. Guncangan pertama mungkin menciptakan ria emosional, tetapi ria ini tidak permanen kecuali kita menahannya. Seperti danau, kita dapat memilih untuk membiarkan rasa sakit itu lewat tanpa membiarkannya mengubah kedamaian batin kita. Saran praktis untuk hidup menurut filosofi ini adalah dengan mempraktikkan kesadaran ketika rasa sakit muncul. Ketika Anda merasa terluka, berhentilah sejenak dan beri label perasaan tersebut. Anda tidak perlu menolaknya atau berpura-pura itu tidak ada. Akui perasaan itu dengan berkata, ini adalah kesedihan atau ini adalah kekecewaan, lalu tarik napas dalam-dalam dan biarkan perasaan itu ada. Daripada terjerumus dalam emosi atau mencoba menghilangkannya, biarkan diri Anda duduk dengan perasaan itu sejenak dan kemudian perlahan melepaskannya. Tujuan bukanlah untuk menekan perasaan, melainkan untuk membiarkannya lewat tanpa merasa kewalahan olehnya. Dengan melakukan ini, Anda mengambil kembali kendali. Anda tidak lagi didefinisikan oleh rasa sakit, Anda hanya merasakannya saat itu datang dan kemudian melanjutkan ke depan. Praktik ini adalah alat yang kuat untuk merebut kembali kedamaian dan ketahanan Anda, dan seiring waktu, itu dapat membantu Anda membangun kekuatan yang tak tergoyahkan.
Menerima rasa sakit sebagai guru rasa sakit sering dianggap sebagai musuh yang kita hindari, elakkan, dan coba tekan dengan segala cara. Namun, bagaimana jika rasa sakit bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau ditolak? Bagaimana jika rasa sakit justru menjadi salah satu guru terbesar kita, yang mengungkapkan sudut-sudut hati kita, bagian-bagian diri kita yang sering kita abaikan, dan area-area yang perlu kita kembangkan? Setiap pengalaman terluka membawa pelajaran jika kita mau mendengarkannya. Ketika kita mengubah cara pandang kita dan melihat rasa sakit bukan sebagai rintangan, tetapi sebagai panduan, itu akan berubah dari sesuatu yang merusak menjadi sesuatu yang dalam dan mencerahkan. Mari kita ambil contoh pengalaman patah hati. Pada saat itu, rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekitar Anda, rasa sakitnya tampaknya tak tertahankan, dan segala hal tentang hubungan tersebut, setiap kenangan, setiap kata-kata, semuanya tertutup oleh kesedihan. Namun seiring waktu, rasa sakit itu bisa menjadi seorang guru. Setelah luka emosional, banyak orang menyadari hal-hal penting tentang diri mereka, apa yang benar-benar mereka hargai, batasan mereka, dan tempat-tempat di mana mereka terlalu mudah terbuka atau terlalu banyak mengalah. Rasa sakit menunjukkan kepada kita area-area di mana kita telah mengecewakan diri sendiri, tetapi juga menerangi jalan untuk perubahan yang perlu dilakukan. Dengan cara ini, meskipun hati yang patah adalah guncangan, itu menjadi cermin yang memantulkan pelajaran tentang harga diri, ketahanan, dan kebutuhan untuk berkembang. Cara kita menggunakan rasa sakit untuk mendefinisikan kembali diri kita, bukan rasa sakit itu yang mendefinisikan kita. Salah satu cara praktis untuk mengubah rasa sakit menjadi kedewasaan adalah dengan menulis jurnal. Ketika Anda merasakan rasa sakit, baik itu kekecewaan kecil atau luka yang dalam, luangkan waktu sejenak untuk menulisnya. Renungkan perasaan yang Anda rasakan dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang rasa sakit ini ajarkan saya? Apakah ini menunjukkan kebutuhan untuk batasan, kebutuhan untuk mencintai diri sendiri, ataukah ini memberitahu saya bahwa nilai-nilai saya perlu disesuaikan dengan tindakan saya? Tuliskan semuanya. Biarkan jurnal Anda menjadi ruang yang aman untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini. Seiring waktu, Anda mungkin akan mulai melihat pola, area di mana Anda terluka dengan cara yang sama, atau area di mana Anda telah menjadi lebih kuat. Menulis membantu Anda menangani rasa sakit dengan pemikiran yang mendalam daripada membiarkannya mengontrol respons Anda. Itu mengubah badai emosional menjadi kesempatan yang terstruktur untuk tumbuh, membantu Anda bergerak maju dengan kebijaksanaan yang lebih besar dan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri Anda. Kekuatan ketangguhan melalui praktik. Kemampuan untuk bertindak seolah-olah tidak ada yang benar-benar menyakiti Anda tidak terjadi secara instan. Ini adalah keterampilan yang memerlukan usaha harian, kesabaran, dan latihan. Anggaplah ini seperti berlatih untuk perlombaan maraton. Anda tidak bisa bangun suatu hari dan siap untuk berlari 42 km. Anda harus membangun daya tahan langkah demi langkah, mil demi mil hingga Anda cukup kuat untuk menghadapi perjalanan panjang tersebut. Begitu juga dengan ketangguhan, itu adalah otot yang perlu berkembang seiring waktu. Anda menjadi lebih kuat setiap kali menghadapi tantangan dan memilih untuk merespons dengan ketenangan dan kejelasan. Semakin sering berlatih, ini akan menjadi naluri kedua, membantu Anda menavigasi kesulitan dalam hidup dengan tenang dan teguh. Jadi bagaimana cara membangun otot ketangguhan ini? Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengintegrasikan praktik harian ke dalam rutinitas Anda. Mulailah dengan rasa syukur setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Apakah itu hal besar atau kecil? Apakah itu kehangatan sinar matahari, dukungan orang-orang tercinta, atau sekadar anugerah hari baru? Rasa syukur membantu mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal yang salah menjadi hal-hal yang benar dalam hidup, menumbuhkan pola pikir kelimpahan alih-alih kekurangan. Bersamaan dengan rasa syukur, cobalah untuk memulai hari Anda dengan afirmasi. Ini adalah kalimat positif yang mengingatkan Anda tentang kekuatan, tujuan, dan kemampuan Anda untuk menghadapi tantangan apapun. Katakan kalimat seperti saya tangguh, saya bisa menghadapi tantangan dengan anggun, apapun yang terjadi hari ini, saya akan tetap teguh. Tindakan kecil ini untuk mengafirmasi kekuatan diri membantu Anda menetapkan suasana hati untuk sepanjang hari itu. Selain itu, visualisasi juga merupakan alat yang kuat. Luangkan beberapa menit setiap pagi untuk membayangkan diri Anda mengatasi setiap tantangan yang Anda perkirakan. Bayangkan diri Anda tetap tenang di tengah stres atau konflik, melihat diri Anda bertindak dengan percaya diri dan ketenangan. Hidup bukanlah perlombaan jangka pendek dan ketangguhan bukan berasal dari satu lonjakan kekuatan yang besar. Itu adalah maraton. Setiap langkah lebih penting daripada kecepatan. Beberapa hari Anda mungkin tersandung, di hari lain Anda akan melewatinya dengan mudah. Tetapi setiap kali Anda melanjutkan, meskipun langkah kecil, Anda sedang membangun ketangguhan seiring waktu.
Praktik-praktik ini, tindakan kecil namun bermakna, akan terakumulasi dan membentuk fondasi kekuatan Anda. Semakin Anda berkomitmen pada proses ini, semakin sedikit Anda akan terhanyut oleh badai kehidupan. Anda akan merasa lebih teguh, bukan karena Anda menghindari rasa sakit, tetapi karena Anda telah belajar bagaimana menghadapinya dengan anggun dan kekuatan. Memilih pemisahan tanpa ketidakpedulian. Pemisahan sering disalahpahami. Banyak orang berpikir itu berarti menutup emosi, menjadi dingin, atau tidak peduli dengan apapun. Namun, pemisahan bukanlah ketidakpedulian, tetapi tidak membiarkan keadaan luar mengendalikan perasaan Anda tentang diri Anda atau kedamaian batin Anda. Itu adalah pengakuan bahwa Anda bisa sangat peduli, tetapi tidak sampai membuat naik turun kehidupan mengendalikan keadaan emosional Anda. Itu adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan dan kegagalan tanpa membiarkan mereka mendefinisikan nilai atau kebahagiaan Anda. Pemisahan dalam arti ini adalah kekuatan. Itu membantu Anda merespons dengan jelas daripada bereaksi karena ketakutan atau keputusasaan. Ambil contoh seseorang yang kehilangan pekerjaan. Pada saat itu, Anda merasa seperti sebuah pukulan besar. Mungkin Anda merasa serangkaian emosi, frustrasi, bingung, bahkan malu. Tetapi ketika Anda mundur dan mempraktikkan pemisahan, Anda dapat memilih untuk melihat momen ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai peluang. Alih-alih terjebak dalam keraguan diri atau kemarahan, Anda bisa mengubah sudut pandang dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Mungkin ini adalah cara alam semesta mendorong Anda untuk mengejar arah baru. Mungkin Anda telah terjebak dalam pekerjaan yang tidak lagi sesuai dengan nilai atau impian Anda. Dengan mempraktikkan pemisahan, Anda dapat melepaskan keterikatan dengan pekerjaan itu dan fokus pada kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan. Anda masih terhubung dengan tujuan Anda, tetapi bukan dengan hasil yang spesifik. Pola pikir ini membuka ruang untuk perkembangan dan memungkinkan Anda beralih arah tanpa dibebani oleh masa lalu. Cara penting untuk memupuk pemisahan tanpa ketidakpedulian adalah dengan mengidentifikasi area dalam hidup Anda yang terlalu terikat. Apakah Anda terlalu terikat dengan hubungan, materi, atau dengan ide tentang kesuksesan? Keterikatan ini seringkali menyebabkan penderitaan karena itu membuat kebahagiaan Anda menjadi bersyarat. Jika Anda mengaitkan nilai diri Anda dengan sesuatu di luar diri Anda, seperti jabatan pekerjaan, hubungan, atau kepemilikan, Anda berisiko terluka ketika hal-hal tersebut tidak ada lagi. Untuk mempraktikkan melepaskan secara mental, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang Anda pegang terlalu erat, kemudian coba melepaskannya dalam pikiran Anda. Bayangkan itu sebagai sesuatu yang bisa Anda genggam dengan ringan, sesuatu yang tidak perlu mendefinisikan Anda. Ini adalah latihan mental, tetapi juga transformasi yang mendalam. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa Anda masih bisa peduli pada orang-orang, kesuksesan, dan hal-hal yang Anda hargai, tetapi tidak membiarkan mereka mengendalikan kedamaian Anda. Pemisahan memberi Anda kebebasan untuk hidup sepenuhnya tanpa terbebani oleh ketakutan akan kehilangan yang menjadikan kebahagiaan Anda bersyarat. Membangun kejelasan mental dan perisai emosional. Saat ini, kejelasan mental terasa seperti aset yang sangat langka. Di tengah pemberitahuan yang terus-menerus, email yang tak ada habisnya, menggulir media sosial, dan tekanan kehidupan modern yang tak kunjung berhenti, sangat mudah untuk merasa pikiran Anda seperti medan perang, selalu terstimulasi berlebihan, lelah, dan kabur karena kelelahan membuat keputusan. Serangan informasi dan tuntutan membuat berpikir dengan jelas atau merespons tantangan dengan pemikiran menjadi hampir tidak mungkin. Alih-alih merespons dengan tenang, kita seringkali bertindak tanpa sepenuhnya mempertimbangkan pilihan kita. Semakin kita membiarkan kekacauan masuk, semakin kita kehilangan kemampuan untuk bertindak dengan tujuan dan ketangguhan. Membangun kejelasan mental sangat penting dalam mengembangkan perisai emosional, kekuatan batin yang membantu kita melewati badai kehidupan tanpa menjadi kewalahan. Salah satu cara yang paling kuat untuk mengembangkan kejelasan mental adalah dengan menyederhanakan hidup, atau apa yang disebut sebagai minimalisme untuk pikiran. Semakin banyak informasi yang Anda biarkan masuk ke dalam pikiran Anda, semakin sibuk pikiran Anda. Untuk mendapatkan kembali kejelasan, penting untuk membatasi gangguan yang tidak perlu. Mulailah dengan mengorganisir lingkungan sekitar Anda, menghilangkan sumber kebisingan, baik yang fisik maupun digital. Matikan pemberitahuan yang tidak penting, tetapkan batasan waktu Anda, dan pilih tempat Anda ingin berinvestasi energi Anda. Ini tidak berarti memutuskan koneksi sepenuhnya, tetapi berarti memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang Anda izinkan untuk memenuhi pikiran Anda. Menciptakan ruang untuk kejelasan bisa sesederhana menjadwalkan momen keheningan setiap hari, bahkan hanya 5 menit meditasi atau berjalan kaki tanpa ponsel. Momen-momen berhenti ini membantu Anda untuk reset dan memulihkan fokus mental,
memberi Anda kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah taman. Seperti halnya taman, ia memerlukan perawatan dan perhatian agar dapat berkembang. Benih-benih yang baik, pikiran, nilai, dan tujuan yang menyuburkan perkembangan Anda hanya dapat tumbuh jika Anda membersihkan gulma, gangguan, dan kekacauan yang tidak perlu yang menghambat potensi Anda. Jika Anda membiarkan gulma tumbuh tanpa kendali, taman Anda akan terinvasi dan pertumbuhannya akan terhambat. Demikian juga, jika Anda membiarkan pikiran Anda dibanjiri oleh kebisingan dan tuntutan yang terus-menerus, akan sulit untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang menguntungkan diri Anda sendiri. Secara teratur memangkas kekacauan mental, menghilangkan gulma, dan merawat apa yang benar-benar penting memungkinkan pikiran Anda untuk tumbuh dan menjadi kuat. Dengan menyederhanakan dan menciptakan ruang, Anda melindungi kejernihan mental Anda dan memperkuat perisai emosional Anda, memastikan Anda siap menghadapi apapun yang kehidupan lemparkan kepada Anda. Peran rasa syukur dan perspektif. Rasa syukur memiliki kekuatan khusus dalam membantu kita mengubah cara kita melihat kehidupan dan bertindak sebagai perisai terhadap kesulitan hidup. Ketika kita fokus pada hal-hal yang baik, sangat sulit untuk terpengaruh oleh rasa sakit. Ini tidak menghapus tantangan atau kesedihan yang mungkin kita rasakan, tetapi mengubah fokus kita. Rasa syukur tidak mengingkari keberadaan kesulitan, tetapi hanya memberi kita perspektif yang berbeda untuk melihatnya. Di dunia yang terus-menerus diserang oleh negativitas dan perbandingan, berlatih rasa syukur seperti menciptakan lapisan pelindung mental, membantu kita mempertahankan kedamaian bahkan di saat-saat tersulit. Ketika kita memilih untuk fokus pada apa yang berfungsi, apa yang kita miliki, dan hal-hal yang bisa kita hargai, beban rasa sakit terasa sedikit lebih ringan. Ambil contoh seseorang yang menghadapi kehilangan besar, seorang yang terdekat, pekerjaan, atau bahkan impian. Di tengah kesedihan dan kehilangan, bisa jadi sulit untuk menemukan sesuatu yang positif. Namun, bahkan dalam kesedihan seperti itu, seringkali ada sesuatu untuk disyukuri. Seseorang mungkin menemukan kenyamanan dalam menghargai waktu yang telah mereka habiskan dengan orang yang telah tiada, pelajaran yang mereka pelajari dari pekerjaan yang hilang, atau peluang yang masih ada. Rasa syukur tidak mengurangi rasa sakit kehilangan, tetapi hanya membantu menyeimbangkannya. Ia memberikan pandangan yang lebih luas, mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat paling gelap, masih ada cahaya yang dapat ditemukan. Perubahan dalam perspektif ini bisa menjadi proses penyembuhan yang dalam, memberi kenyamanan dan kekuatan saat beban dunia tampaknya tidak bisa ditanggung. Satu tips untuk mengintegrasikan rasa syukur dalam hidup Anda adalah mengembangkan kebiasaan rasa syukur harian. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Bisa sesederhana kehangatan secangkir kopi di pagi hari, cinta dari seorang teman, atau kemampuan berjalan di luar ruangan. Di hari-hari sulit, kebiasaan ini menjadi semakin penting. Sangat mudah untuk terjebak dalam pusaran pemikiran negatif ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan lancar, tetapi meluangkan sedikit waktu untuk mengenali hal positif, sekecil apapun itu, bisa menjadi titik tumpu yang sangat penting. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini dapat melatih ulang otak Anda untuk mencari hal-hal baik, menciptakan pola pikir yang tangguh yang membantu Anda melewati tantangan hidup dengan lebih mudah. Rasa syukur yang dipraktikkan secara teratur akan menjadi perisai sekaligus pengingat bahwa bahkan dalam rasa sakit, masih banyak hal yang patut disyukuri. Menghadapi kehidupan dengan keberanian dan ketentraman. Hidup akan selalu menguji kita, tidak peduli seberapa keras kita berusaha untuk mempersiapkan, menghindari, atau mengendalikan situasi. Kesulitan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman hidup. Tujuan bukanlah untuk menghindari rasa sakit atau penderitaan, melainkan untuk belajar bagaimana menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan. Keindahan dari pola pikir ini adalah ia memungkinkan kita melewati badai kehidupan tanpa terbawa arus. Kekuatan sejati tidak terletak pada menghindari rasa sakit, tetapi pada berdiri teguh melalui rasa sakit itu dengan keluasan dan ketahanan. Hidup akan menguji kita terkadang tanpa henti, tetapi cara kita merespons yang membentuk karakter kita, kedamaian kita, dan akhirnya takdir kita. Terapkan pola pikir stoik, bertindak dengan keberanian, menjaga ketenangan, dan menjalani hidup dengan keluasan. Para stoik percaya bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, kita selalu memiliki kendali atas respons kita. Anda bisa memilih bagaimana merespons, bagaimana berpikir, dan bagaimana bertindak melalui masa-masa sulit. Semakin Anda berlatih pola pikir ini, semakin Anda akan menyadari bahwa rasa sakit tidak dapat mendefinisikan Anda. Bahkan, Anda akan mulai menyadari bahwa rasa sakit tidak akan membuat Anda jatuh, tetapi justru membantu Anda tumbuh. Setiap tantangan, setiap perjuangan adalah kesempatan untuk menempa kekuatan, untuk memperdalam karakter, dan untuk lebih terhubung dengan diri sejati Anda.
Ketika Anda berhenti membiarkan rasa sakit mengendalikan cerita hidup Anda membebaskan diri dari hidup dalam ketakutan atau kesedihan. Rasa sakit akan datang dan pergi, tetapi kekuatan yang Anda bangun ketika menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan akan bertahan selamanya. Hidup tidak akan menjadi lebih mudah, tetapi kita menjadi lebih kuat setiap kali kita menghadapi kesulitan dengan keteguhan stoik. Kita membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu mengatasi badai apapun. Jadi, saat kehidupan menguji Anda, ingatlah bahwa Anda bukan korban dari rasa sakit yang Anda alami, melainkan cara Anda bangkit darinya. Berdirilah teguh, bertindaklah dengan tujuan, dan ketahuilah bahwa kekuatan Anda akan membantu Anda melewatinya. Saat Anda melangkah dari momen ini, ingatlah bahwa tantangan hidup tidak datang untuk menjatuhkan Anda, tetapi untuk membentuk Anda. Setiap hambatan, setiap momen sakit adalah kesempatan untuk berkembang, bijaksana, dan lebih tangguh. Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons setiap pengalaman, menghadapi setiap tantangan dengan keberanian, dan melangkah dalam hidup dengan keyakinan sebagai orang yang tahu nilai dirinya. Perjalanan untuk bertindak seolah tidak ada yang bisa menyakiti Anda bukanlah untuk menghindari rasa sakit, melainkan untuk menguasainya, belajar darinya, dan menjadi tak tergoyahkan olehnya. Jadi, saya mengundang Anda untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari dan mulai bertindak hari ini. Tentukan satu area dalam hidup Anda di mana Anda bisa mulai berlatih pemisahan, rasa syukur, atau ketangguhan. Renungkan bagaimana Anda ingin merespons tantangan di masa depan. Ingatlah bahwa ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan kemajuan. Setiap langkah kecil berarti, dan semakin Anda berkomitmen pada pola pikir ini, semakin kuat Anda akan menjadi. Ambil kendali atas cerita hidup Anda, berdirilah teguh, hiduplah dengan keberanian, ketenangan, dan keluasan. Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Jika pesan ini menyentuh Anda, jangan lupa tekan tombol berlangganan agar tidak ketinggalan konten serupa. Bergabunglah dengan kami dalam membangun ketangguhan, menerima kebijaksanaan stoik, dan menghadapi hidup dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Tinggalkan komentar di bawah tentang bagaimana Anda berencana untuk menerapkan wawasan hari ini dalam hidup Anda dan bagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkan mendengarnya. Bersama-sama, kita bisa tumbuh lebih kuat.